Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah cerita rakyat suku Topak Ewa Minahasa yang diabadikan dalam buku. Kisah cinta Raja Damopuliki dan Putri Owewe Ranten. Kisah di masa lalu di wilayah sungai Pamayapo terdapat sebuah negeri yang bernama Tinung Pakar. Negeri ini berada di antara dua cabang sungai Ranayapo. Salah seorang yang disebut Tonahas yang tinggal di negeri tersebut suatu saat pergi berburu di hutan dengan membawa beberapa teman. Sesampainya di tengah hutan belantara, mulailah mereka membangun gubuk atau dikenal di Pulau Mengondo dengan sebutan sabua, dan mulailah mereka mengumpulkan hasil buruannya berupa anoa, sapi hutan, rusa, dan lain-lain. Daging terbaik diberikan kepada Tonahas, dan Tonahas menyimpan daging pilihan di dalam bulu atau bambu dan diletakkan di dalam sabua atau gubuk. Namun mulai muncul keheranan dari Tonahas karena setiap pulang dan mengecek daging selalu berkurang. Tonahas curiga di sekitar sini ada pencuri. Suatu waktu Tonahas berjaga dan mengamati siapa yang melakukan pencurian, dan benar bahwa saat Tonahas bersembunyi muncul seorang gadis yang sangat cantik. Ia hendak mengambil daging yang disimpan di dalam sabua atau gubuk. Tonahas segera mengejar dan menangkapnya. Saat Tonahas hendak memegang kepalanya, putri cantik tersebut berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh anakmu sendiri, karena aku adalah anakmu." Tonahas membantahnya dan mengatakan, "Kamu berbohong, kamu bukan anakku." Lalu putri tersebut membalas berkata, "Tidak, aku memang anakmu. Bukankah kamu selalu mengunjungi semak rotan itu?" Sambil menunjuk ke arah semak rotan. Tonahas mulai mengerti maksud dari putri tersebut karena para Tonahas rutin mengunjungi semak rotan tersebut untuk tujuan tertentu. Oleh etnis Tompakewa dikenal sebagai Wetan Taiti. Setelah itu, putri tersebut mengatakan, "Beranikah kamu mengingkarinya? Kamu adalah ayahku, dan semak rotan itu adalah ibuku." Maka sejak saat itu, Tonahas mengadopsi anak tersebut dan memberinya nama Owewe Ranten, yang artinya anak rotan. Tonahas kemudian membawa putri adopsinya tersebut kembali ke Pinuntakan, negeri di antara dua cabang sungai Ranayapo. Putri Owewe Ranten menjadi perbincangan di kalangan masyarakat karena kecantikan dan sikapnya yang mulia sangat dikagumi. Dan saat itu, seorang pangeran Pulau Mengondo Damopuliki yang masih menetap di Muara Ranayapo, negeri Rumoong Bawah, setiap sore atau malam mandi di muara sungai tersebut. Namun suatu ketika saat pangeran sedang mandi, Pangeran Damopuliki saat hendak menuangkan air dengan kedua tangannya ke tubuhnya, tiba-tiba menggenggam buah pakleba. Buah tersebut dilemparkan kembali ke sungai. Namun saat kedua kali kembali menuangkan air ke tubuhnya, hal yang sama juga terjadi sampai dengan ketiga kalinya. Buah pakleba tersebut terus tergenggam ke tangannya. Pangeran Damopuliki mulai merasa aneh, dan saat pangeran memeriksa buah pakleba tersebut, terdapat tanda gigitan yang indah. Dari tanda tersebut, pangeran meyakini jika ini adalah tanda gigitan
wanita yang pasti tinggal di pinggiran sungai Anoyapo. Pangeran Damopoli kemudian menyuruh pembantunya untuk mengecek dan menyelidiki jika ada wanita yang tinggal di sepanjang sungai Anoyapo sampai di negeri Pinuntaka. Namun hal tersebut sia-sia. Raja Damopoli kembali menyuruh 6 orang untuk menyelidiki hal tersebut. Namun setelah beberapa hari tetap juga tidak membuahkan hasil. 6 orang suruhan ini karena takut pulang tanpa hasil, seseorang yang lebih tua di antara mereka membuat strategi. Sambil berjalan di negeri Pinuntaka, mereka membawa ayam jantan, namun bulunya sudah dicabut sambil berteriak, "Saya menjual ayam. Siapa yang mau membelinya?" sambil mengangkat ayam yang sudah tanpa bulu tersebut. Hal tersebut membuat para penduduk negeri Pinuntaka keluar rumah dan mulai tertawa akan peristiwa tersebut. Suruhan yang lain terus mengamati gigi setiap warga. Sesuai dengan perintah raja, gigitan buah baklava yang ditemukannya di sungai Anoyapo adalah tanda gigitan yang indah. Salah seorang di antara suruhan Raja Damopoli melihat seorang membuka atap rumah dan terlihatlah seorang wanita yang sangat cantik dengan gigi dan senyumannya yang indah juga ikut tertawa. Informasi telah didapatkan dan segeralah diberitahukan kepada Raja Damopoli. Damopoli sangat terkesima dengan kisah penyelidikan tersebut, maka segeralah sang Raja Damopoli mengunjungi orang tua Tonas dari Putri Oweweranden untuk melamarnya. Emas dan harta disiapkan. Lamaran tersebut diterima oleh sang ayah Tonas. Pangeran Damopoli membawa Putri Oweweranden ke Pulau Momondo untuk melakukan pesta pernikahan yang megah, dan diangkatlah Putri Oweweranden menjadi ratu di kerajaan Pulau Momondo. Setelah pernikahan, Pangeran Damopoli dan Ratu Oweweranden kembali ke Rumong Bawah di Muara Anoyapo. Namun peristiwa aneh selalu terjadi ketika Raja Damopoli dan Putri Oweweranden berjalan. Rotan dengan rendah hati selalu mempukul kepada mereka, sehingga perjalanan mereka akan lambat. Putri Oweweranden memberitahukan kepada suaminya Raja Damopoli bahwa Mereka adalah pamanku. Berikan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan kembali menekan diri. setelah menetap di Rumong Bawah, Pangeran Damopoli kemudian membawa Putri Oweweranden ke Pulau Momondo untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan menuju Pulau Momondo, Putri Oweweranden berkata kepada Raja Damopoli, Rajaku, kekasih pujaan hatiku, saya minta beritahukan kepada netizen agar segera memlike, mengkomen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin maju. Subscribe channel ini agar channel ini semakin maju. Kisah ini juga berkaitan dengan sejarah batas wilayah kerajaan Pulau Momondo dan Minahasa. Minahasa mengklaim bahwa
negeri Tinompakan berada di seberang sungai Brahmayapo, masih menjadi wilayahnya. Kemudian kembali terjadi migrasi Minahasa ke negeri Pontak. Perpindahan penduduk ke negeri Pontak ini berasal dari kata Tinompakan. Kontrak ini kemudian menjadi kontrak batas wilayah antara kerajaan Bolaan Monda dan Minahasa. Poigalo sampai Pontak sampai Buyan yang dicatat dalam kontrak VOC di masa Raja Franciscus Manopo di tahun 1943, dan terjadi lagi beberapa kali perpindahan tapal batas sampai di akhir tahun 1901 di masa Raja Datu Cornelis Manopo. Menggenggam tangan raja, tapi mereka bersatu. Oh, Damopoli